Jadi nanti dan nanti tak aktif sendiri gitu. Apa sih? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Salaman tasliman katsira. Ikhwatul afibar rahimakumullah, kita baru melanjutkan kajian kita pada sore hari ini yang sudah beberapa pekan tidak melaksanakan Zoom meeting karena dan kegiatan yang luar biasa pada di Muhammadiyah, sehingga harusnya kita kan kuliah jam 3 ya, ini jadi jam 5 ya, jam 3 jam 5 kita sengaja sampai lupa dengan jadwal karena ini ada tatawuf saja, sunnah saja. Baik, kita akan melanjutkan
di pertemuan ke-10 sebetulnya yang belum saya sampaikan, ya supaya kita lebih paham terkait dengan akidah. Di sini kita akan menjelaskan tentang akidah. Apa yang Anda pahami yang sudah baca di pertemuan ke-10 tentang akidah. Tafadhol. Ada yang paham tentang akidah? Ada yang mau menyampaikan, sharing, atau langsung kita buka pertanyaan saja terkait dengan akidah? Baik, tafadhol ya akhil karim. Apa yang Anda ketahui tentang akidah Islam? Sering dibahas terkait dengan teologi. Di Muhammadiyah biasanya bahasan teologi al-ma'un, teologi an-nasr, teologi al-insyirah, teologi al-asr, makna teologi dan makna akidah tersendiri. Baik, hal hunaka man ya'rif man huwal akidah. Siapa yang tahu tentang akidah? Makna secara bahasanya apa akidah itu? Baik, tafadhol. Ini pertemuan ke-10 ya, mengulang saya supaya masuk nanti ke bab akhlak ya. Akhlak, etika dan moral. Sudah hadir kan semuanya ini? Jangan sampai saya berhadapan dengan Ada yang belum, Pak, soalnya linknya nggak bisa itu, Pak. Oh gitu. Beberapa HP memang error gitu, Pak. Oh gitu ya. Mungkin cuaca hujan gitu ya. Oke, silakan. Kalau saya bahas sedikit-sedikit dulu sambil nanti pertanyaan yang lain boleh terkait dengan akidah. Apalagi sekarang misalkan bagaimana bagi seorang muslim terkait dengan merayakan hari jadinya atau hari raya agama lain bagaimana, dan ini masuk ke dalam konsep akidah. Baik, akidah itu makna asal dari akidah itu dari akodaya hidup, akidatan atau akdan. Nah, kalau orang yang menikah kan ada akad tuh, akad nikah. Aku nikahkan, aku kawinkan engkau dengan anakku dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kata akdan atau kata laki-laki, saya terima nikahnya ini dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai, seperti itu ya. Nah ini namanya akidah. Akidah biasanya kalau orang yang sedang menikah itu dia berjabat tangan begitu antara wali dan mempelai laki-laki ya. Nah itu ada akdan. Ada akdan itu apa? Ikatan, simpul yang kokoh. Jadi di masyarakat kalau sudah halan tunai gitu ya, tunainya itu dipanjangkan tuh sambil digenggam tangannya, tunai gitu. Artinya apa? Artinya genggaman ikatan yang kuat gitu, tunai gitu ya. Sampai begitu ya. Pernah mungkin melihat saudara kita yang menikah begitu ya. Nah, dengan mas kawin dibayar tuh sambil dipegang tangan si laki-laki oleh sang wali ya, calon mertua itu ya, yang sudah menggenggam tangan itu tunai sambil di itu makna tersendiri daripada kalimat akdan itu. Akdan akad ya, akad nikah, akdan itu tali simpul kokoh, kalau sudah berpegang itu kuat gitu ya. Paham sampai sini ya? Ada yang sudah nikah belum? Belum pada nikah?
Ya, nanti akan datang saatnya. Gitu ya. Jadi makna akidah itu yaitu ikatan. Ya. Walaupun tidak harus seperti itu kalau orang saya terima nikahnya dengan mengkokkan tangan tunai gitu ya. Tunainya itu dengan pegangan yang sangat berat dari mertua kepada calon menantu begitu ya. Nah, ini ikatan, pegangan yang sangat kuat. Itu makna dasar daripada akidah atau akdan ya. Nah, akdan berubah menjadi akidah itu berarti keyakinan. Ya, jadi akdan yang artinya simpul, kemudian akdan itu berubah menjadi akidah, artinya keyakinan. Jadi kaitan arti akidah dan akidan dan akidah adalah keyakinan, itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati yang bersifat mengikat, seperti orang mengikat dengan ikatan yang kokoh. Ya, kalau sedang akad kan tidak semuanya harus itu kalimat yang sederhananya yang bisa kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi akidah itu adalah mengandung perjanjian. Ya, jadi kalau sudah saya terima nikahnya, berarti itu Anda sudah berjanji bahwa anak si bapak atau mertua yang sudah jadi mertua itu hak dan kewajibannya ya menjadi tanggung jawab ketika saya terima. Jadi mengandung perjanjian di situ. Janjinya apa? Janjinya untuk membimbingnya, memberikan nafkah, memberikan rumah, memberikan layanan, memberikan perlindungan. Maka seorang laki-laki kalau sudah mengatakan saya terima, maka dia sudah mengandung unsur perjanjian, karena itu ada namanya akidah atau disebutnya akdun nikah, maka dia berjanji untuk bisa membahagiakan istri dan seterusnya. Paham sampai sini ya? Ini masalah fikih ya, bukan masalah akidah yang akan kita bahas. Tapi makna akidah secara bahasa seperti itu. Jadi akidah itu adalah sesuatu yang diyakini oleh seseorang. Kalau nggak yakin, ya nggak nikah. Kumpul kebo namanya. Karena dia tidak meyakini jabat tangan itu sebagai pelimpahan, ya, sebagai pelimpahan dari tanggung jawab seorang ayah jatuh kepada menantu, atau seorang laki-laki yang meminta kepada seorang ayah untuk memberikan anak perempuannya. Nah, ini akidah itu adalah keyakinan. Jadi yakin. Kalau tidak yakin, tidak akan terjadi pernikahan. Ya. Kalau tidak yakin, maka tidak akan terjadi pernikahan. Yang terjadi adalah pacaran, kumpul kebo, dan lain-lain. Baik, sampai sini paham ya? Nah, apalagi sekarang sedang viral nikah mut'ah lagi nih. Ada seorang predator seks gitu ya, sampai menghamili 11 ya. Ya, kemarin berapa 8 yang sudah melahirkan dan 2 yang masih hamil begitu ya. Nah, ini berangkat dari apa? Berangkat dari sebuah keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan nikah mut'ah. Ada yang men-share gitu, yang viral itu kan keyakinan akidah, keyakinan seorang untuk berbuat seperti itu, dan itu tidak dijadikan tidak dijadikan bahwa itu adalah maksiat atau perbuatan berzina atau pemerkosaan dan lain-lain. Dan orangnya tidak akan menyesal. Sudah beberapa lama juga melakukan yang demikian, karena itu berangkat dari sebuah keyakinan. Ya, keyakinan yang salah. Apalagi yang berzina, ya, apalagi yang kumpul kebo, itu mungkin banyak ya, mungkin banyak sekali ya orang-orang yang tidak mau menikah karena tidak punya keyakinan untuk mengikat ikatan pelimpahan amanah dari dari mertua untuk dijatuhkan amanahnya atau hak dan kewajibannya yang diserahkan kepada menantunya, seperti calon menantu ini. Sampai di sini paham ya? Kalau nggak paham, nggak saya lanjut. Oke. Baik. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Sedikit-sedikit kita memahami literasi beragama kita dengan baik.
agar benar-benar akidah ini menjadi sebuah keyakinan kita untuk beribadah, bermuamalah, bersosial, berekonomi, itu terkait dengan sebuah ikatan ikrar kita bahwa apa yang akan kita lakukan baik dunia dan akhirat harus sesuai dengan sebuah perjanjian kita dengan Allah. Kalau berdagang tidak boleh curang, kan itu perjanjian ya. Kalau menikah berarti kita harus bisa memadukan kasih dan sayang di situ, Rahman, Rahim, ya harus turun kepada setiap keluarga. Kemudian kalau kita sebagai pengajar, ya sebagai pengajar, maka kita juga harus atau pengajar atau menjadi pekerja, maka kita terikat dengan sebuah akidah. Profesionalisme itu adalah akidah gitu ya. Maka kalau kita bekerja dengan maksimal, kerja dengan profesional, maka keberkahan akan timbul. Tapi kalau misalkan hanya begitu saja dilakukan oleh kita tanpa meyakini bahwa bekerja adalah sebuah bagian daripada keyakinan kita untuk mencari nafkah yang halal, maka profesionalisme akan ada di situ. Maka jadi muslimlah yang baik, pahami akidah dengan baik sehingga akan memompa sebuah spirit, ya bukan spirit untuk Allah saja, untuk Tuhan kita, tapi juga spirit yang menggairahkan, yang akan membuat produktivitas semakin baik. Jadi kalau thalabul ilmi dikaitkan dengan akidah, maka kita meyakini bahwa thalabul ilmi itu adalah wajib bagi setiap muslim, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, maka tidak mungkin ya seseorang menggunakan waktunya dengan sia-sia. Ya, hanya sekedar hadir begitu ya, hanya sekedar ikut Zoom tapi tidak memberikan arti sama sekali, hanya sekedar menghambur-hamburkan waktu itu karena tidak ada keyakinan dalam berakidah gitu ya, seperti itu. Nah, oleh karenanya semua ibadah, semua muamalah itu terkait dengan akidah. Baik. Menurut Hasan Al-Banna bahwa akidah itu adalah perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati. Ya, kita paham akidah itu adalah keyakinan, perjanjian, ikatan yang harus diyakini gitu. Jadi perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati. Kalau sesuatu perkara yang wajib diyakini dalam hati, maka harus timbul dalam bentuk kesadaran, dalam bentuk rasionalitas kehidupan atau realita kehidupan, sehingga kita meyakini bahwa itu berangkat dari sebuah keyakinan dan kebenaran, dan hati tidak akan berbohong. Contoh, laki-laki tidak akan berbohong kalau di hadapannya ada wanita cantik dan ada wanita yang biasa saja atau jelek lah bahasanya gitu. Itu tidak bisa berkata bohong hati itu. Atau dikatakan ada wanita cerewet dan ada wanita yang pendiam, ada yang biasa-biasa. Itu hati tidak akan membohongi bahwa bisa menilai. Bahkan Anda pun bisa menilai saya seperti ini. Dan antara teman pun bisa menilai. Nah, itulah kebenaran hati. Ya, kebenaran hati yang tidak yang kalaupun tidak meyakini kita dalam lisan, maka hati tetap berkata itu benar. Ya. Contoh. Ya. Ini apa? Kata saya ini es krim. Anda percaya nggak? Tidak, Pak. Tidak percaya. Oke. Berarti tidak, kalau misalkan saya mengatakan ini es krim, maka hati pun, ucapan pun akan berkata itu bukan es krim, itu pulpen. Itulah akidah. Jadi kalau orang berbicara tentang apapun, bukan. Itu pulpen. Bukan es krim. Ya. Jadi ucapan orang untuk berbuat, untuk meyakinkan orang, enggak, ini enak. Saya makan. Walaupun dimakan, tetap Anda tidak akan percaya karena itu bukan berangkat daripada kebenaran hati. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Kemudian mendatangkan ketenangan jiwa. Mendatangkan ketenangan jiwa. Contoh, orang yang
pacaran, kemudian dia berzina, kira-kira tenang nggak hidupnya? Kemudian si perempuannya hamil. Tenang nggak laki-lakinya? Tenang nggak perempuannya? Akhirnya apa terjadi? Aborsi kan? Tuh, ya, yang terjadi ya, mahasiswa mana tuh di Jawa Timur ya? Nah, sampai diaborsi, kemudian ternyata banyak pacarnya tuh si oknum polisi itu ya. Yang viral juga tuh ya di Twitter ya. Nah, seperti itu. Itu tidak akan memberikan ketenangan. Nah, yang tenang bagaimana? Nikah. Mau dibawa ke kampus berduaan di satu kelas nggak ada masalah. Makan berdua, suap-suapan di kantinnya UMKT kan nggak masalah ya. Ya nggak Mas? Nah, iya, kita tidak akan, misalkan dia hamil dibawa ke UMKT, ya nggak masalah. Ya, ada kok, ada ayahnya, mulia. Tapi bayangkan, kalau tidak ada ayah, datang-datang, banyak mahasiswa yang hamil, kira-kira gimana? Itu akan mencederai hati. Jadi tidak akan ada rasa tenang orang yang melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan dan di luar akal manusia yang tidak dibolehkan. Nah, ini akidah, jadi menenangkan hati. Jadi salah satu menikah itu adalah menenangkan hati. Kemudian menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Ya, menjadi sebuah keyakinan bahwa contoh menikah itu contoh yang real ya, contoh yang mudah dan antum akan menikah gitu dan real dan antum tidak akan coba-coba tuh ya. Dan memilihnya pun selektif sekali kan, apalagi laki-laki ya, perempuan juga begitu sama gitu ya, selektif sekali mencarinya gitu ya. Tapi perempuan biasanya tergoda gitu. Baik, menjadikan keyakinan tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Maka banyak orang yang belum menentukan nikah. Kenapa? Karena dia ragu, takut ini, takut dapat ini. Berarti dia tidak yakin. Tapi kalau sudah yakin, dia sudah berazam, berniat, bertekad di dalam hatinya, ya, maka dia tidak akan ragu untuk melakukan sesuatu itu. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Karena ini mengulang ya, antum kan sudah membaca juga ya. Oke. Kita lanjut. Nah, menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu akidah itu apa? Sejumlah kebenaran. Jadi tidak semua kebenaran itu benar, diyakini. Ya. Contohnya begini. Sejumlah kebenaran itu berarti sesuatu yang dianggap kita benar, belum tentu orang lain mengatakan benar. Sesuatu yang kita kerjakan baik, belum tentu orang lain mengerjakan bahwa itu baik. Maka kebenarannya itu terbatas. Coba, kalau saya tanya nih, sama dengan kata-kata tadi. Anda yakin tidak kalau nikah dini itu membahagiakan? Itu pertanyaan sederhana. Anda yakin tidak kalau nikah dini itu menenangkan jiwa? Nggak yakin, Pak. Nah, ada mereka, oh Pak, tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Karena kebenaran yang saya yakini itu tidak sama dengan kebenaran yang Anda yakini. Kenapa? Karena nikah ini begini gitu ya. Harus begini, harus jujuran dan sebagainya, harus punya rumah, punya ini gitu ya. Itu berarti keyakinan yang orang lain yakini tidak diyakini oleh sebagian orang bahwa nikah dini itu adalah memberikan ketenangan. Baik. Itu berarti itu bukan sebuah keyakinan yang berangkat dari sebuah terma agama. Baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan akidah itu adalah sejumlah kebenaran yang diterima? Nah, kata Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu adalah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal. Ya.
kebenaran yang diyakini oleh manusia secara umum. Berarti ada yang tidak meyakini? Ada. Sampai sini ya. Jadi kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia, kalau melihat pengertian ini, berarti secara umum berarti ada yang sangat bagian manusia yang kecil itu tidak percaya terhadap sebuah keyakinan itu. Ya. Tapi yang dimaksud dengan kebenaran yang bisa diterima oleh umum itu adalah berdasarkan akal. Ya, berdasarkan akal. Akal juga tidak akan mampu untuk memahami, ya, untuk memahami kebenaran itu kalau tidak ada wahyu. Karena terkadang akal tidak sanggup untuk menerjemahkan. Contohnya apa kira-kira terkait dengan akal? Kalau di kelas saya suka apa? Suka menggambar atau ada gelas gitu ya. Ada gelas. Dulu mungkin kita tidak percaya dengan ini. Atau dulu saya tidak percaya bahwa satu cangkul itu akan 100, akan jadi 1000. Kata Mbah Buyo saya tahun 2000 nanti ke depan bahwa kalau nyangkul itu satu cangkul itu 1.000 rupiah. Besar sekali 1.000 rupiah. Ternyata iya, ya. Kalau kita nyangkul sekarang pakai eksa itu ternyata bukan 1.000 rupiah lagi. 1 jam sudah 400.000 ya. Bukan 1.000 lagi. Itu tidak kita yakini dulu itu. Nggak mungkin ya satu cangkul 1.000 rupiah. Ternyata ya kalau kita sewa eksa atau eksavator atau bego gitu ya, beko, itu ternyata 1 jamnya sudah 400.000 gitu ya. Nah, itu sebuah keyakinan orang dulu kemudian dibuktikan dengan yang sekarang. Akal tidak sanggup ya, akal tidak sanggup. Sama dengan akal tidak sanggup untuk percaya bahwa janin itu terbuat ya, terjadi karena bertemunya sel telur perempuan dengan spermanya laki-laki, mu'allakun. Coba kalian mu'allak. Kuncinya di rumah. Baik. Pernah dengar bagaimana cerita atau terkait dengan penciptaan manusia? Di dalam surah apa Allah berkata tentang penciptaan manusia? Khalaqal insana min 'alaq. Surah Al-Alaq, Pak. Baik. Al-alaq itu apa? Segumpal darah, Pak. Nah, segumpal darah. Coba, itu terjemah dulu ya. Kalau secara saintik, sekarang mu'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Enggak mungkin dari segumpal darah. Kalau di segumpal darah, bagaimana? Itu kata alaq. Wah, ini tinggal 10 menit, nanti kita masuk lagi ya di sini ya. Tinggal 10 menit nih. Coba saya akan mencoba untuk mengeksplor sebuah keyakinan dulu ya. Dulu ada meyakini bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Kata orang-orang sains, tidak mungkin. Itu kalimat khalaqal insana min 'alaq itu alaq. Alaq itu menggantung atau menempel. Nah, sekarang saya berpikir juga, iya, bertemu itu kan menempel, ya, spermanya perempuan kepada sel telurnya, spermanya laki-laki, ya, menempel ke sel telurnya perempuan. Itu mana alat? Menempel, menggantung. Sekarang kalau kita lihat rahim itu menggantung atau bagaimana? Menggantung kan? Ya, menggantung. Mohon maaf agak sedikit mungkin jangan terlalu dibayangkan.
bagaimana itu sperma itu menuju pusat sel itu. Ribuan katanya ya. Ribuan. Nggak tahu juga saya, mata saya. Tapi katanya kata ahli itu ribuan yang menuju sel telur itu. Yang jago hanya 1 atau 2 saja. Kalau 2 berarti jadi kembar. Kalau 3 jadi kembar 3 dan 4 seperti itu. Kalau 1 saja berarti yang tangguh hanya 1 yang bisa menempel ke sel telur itu. Nah, itu makna alaq yang sebenarnya. Di dalam bahasa Arab, bukan segumpal darah. Ya. Maka orang sains itu tidak mungkin dari segumpal darah dari mana? Ada yang tidak percaya. Tapi ternyata kalimat alaq ini ya sekarang iktisyaf atau terbuka. Oh, alaq itu adalah menempel. Dan dulu diyakini bahwa segumpal darah atau dari seperti itu. Nah, ini adalah sebuah keyakinan. Kalau orang yang beriman tidak usah bertanya. Orang beriman dan bertakwa itu langsung saja percaya ya gitu ya. Nggak mau mikir lagi gitu ya. Orang beriman dan bertakwa, khalaqal insana min alaq, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Oh, sudah nggak usah mikir. Percaya aja gitu ya. Tapi bagi ilmuwan itu nggak mungkin. Saya belum mampu mencerna gitu. Bagaimana dari segumpal darah? Oh, min alaq. Oh, alaq itu kayak apa sih gitu. Menempel dan sebagainya. Barulah dia percaya setelah proses itu. Orang cerdas. Ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sahabat ada yang langsung percaya kepada Nabi, ada yang melalui proses setelah menerima wahyu dari Nabi, ada yang langsung beriman, ada yang tidak langsung beriman, tapi setelah proses perenungan, kemudian menafsirkan atau disebutnya ya, interpretasi terhadap ayat, terhadap wahyu atau menafsirkan sesuatu sehingga akalnya mampu mencerna dan memahami. Dan inilah yang dimaksud dengan kebenaran, yang kebenaran itu harus dibuktikan akal dan wahyu. Karena akal itu tidak mampu untuk menjangkau risalah ketuhanan atau risalah wahyu itu. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran yang bisa diterima oleh secara akal, kemudian wahyu dan fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah Allah menciptakan dalam sebuah kondisi yang sempurna manusia itu fitrah, menerima kebenaran. Ya, ada orang paham dalam dalam rasio akalnya, dalam pencampuran memahami dalam sebuah konteks atau teks atau kontekstualnya, tapi dia mengedepankan nafsu, maka bukan fitrah yang terjadi. Maka orang-orang yang paham betul terhadap akal, terhadap wahyu dan fitrah, maka pasti dia akan memeluk sebuah agama yang dibenarkan, sebuah agama yang diyakini salah satunya oleh kita, yaitu agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam din. Itu jadi kebenaran itu dipatrikan oleh manusia ke dalam hatinya serta diyakini kesohihannya ya dan keberadaannya secara pasti, tidak ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Gitu ya. Baik, sampai di sini ada waktu lagi mungkin beberapa menit sebelum kita ganti Zoom yang baru. Ada pertanyaan? Tafadhol, masykuran. Supaya nggak ngomong doang saya. Tafadhol ya akhi. Assalamualaikum, Pak. Nah. Ini saya mau tanya, ini bagaimana nama saya Muklis Sisanto dari Prodi S1 Teknik Mesin. Nah, ini saya mau tanya, Pak, bagaimana cara kita merespon positif dari keyakinan dari agama lain, Pak? Soalnya di sini nih kayak terasa diadu domba aja gitu agama Islam, Pak. Gitu, Pak. Itu aja. Baik, terima kasih. Saya harus mengajarkan kita semuanya, termasuk saya, adalah terkait dengan teknologi yang diciptakan ya. Teknologi yang diciptakan itu untuk membaca perasaan manusia. Sekarang kita kan bermedia sosial, ya enggak? Bermedia sosial. Itu teknologi itu diciptakan untuk kontroversi. Kan begitu ya. Kalau kita melihat misalkan
algoritmanya media sosial itu adalah pasti menampilkan sesuatu yang kontroversi. Ya nggak? Jadi membaca media sosial itu, teknologi media sosial itu membaca terkait dengan perasaan manusia, apa yang tidak diinginkan oleh manusia, maka akan terjadi dalam sebuah teknologi itu, karena dia sudah diprogram oleh manusia untuk membaca perasaan manusia. Contoh misalkan Mas Noval, hari ini sudah buka Instagram, Mas Noval. Siapa ya, Mas Mukhlis tadi sudah membuka Instagram? Sebelum saya ke sana dulu gitu, karena penting untuk edukasi teknologi digital ya sekarang. Buka Pak, sedikit aja. Baik. Nggak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa. Saya setiap hari, saya setiap detik buka Instagram. Posting juga. Baik. Apa yang Mas Mukhlis buka hari ini? Saya sih kadang kalau misalkan buka itu yang kayak reels-reelsnya Pak, kadang juga ada postingan-postingan tentang dakwah sedikit-sedikit. Kadang ada postingan dari kawan-kawan gitu Pak. Pernah nggak mencari ada sesuatu di Instagram? Pernah nggak mencari sesuatu di Instagram? Mencari suatu Instagram? Iya. Mencari sesuatu, misalkan tentang sesuatu misalnya di Instagram. Pernah Pak. Oke. Coba kalau nggak percaya pada saya, antum cari saja hari ini tentang batik basurek misalkan ya, atau tentang bola lah gitu ya, tentang berita bola dan sebagainya yang Anda sukai, hobi yang Anda sukai, cari di Instagram. Dalam beberapa menit ke depan ya, algoritmanya akan memberikan hidangan pada kita karena kita sudah mencari sesuatu yang diinginkan itu. Nah, karena Mas Mukhlis ini mencari tentang konten-konten dakwah dan banyak konten-konten dakwah, nanti yang masuk konten dakwah yang apa algoritma? Yang negatif semuanya, yang berseberangan. Ya, karena Mas Mukhlis sedang belajar konten dakwah di Instagram. Sehingga yang muncul adalah kontroversi. Coba aja setelah pengajian ini dan 5 menit Anda klik sesuatu yang Anda sukai, dan akan beberapa jam kemudian maka muncul di Instagram itu adalah sesuatu yang kita sukai. Coba aja kalau nggak percaya semenit 2 menit terus buka yang demikian dan mencari terus seperti itu, maka algoritma akan muncul seperti itu. Kalau mencari agama pasti yang kontroversi. Kalau mencari yang pasti yang kontroversi. Jadi teknologi itu membaca apa yang kita inginkan, termasuk dakwah. Nah, dakwah ini kan di dunia maya ini kan banyak kontroversinya. Ya, karena belajar di dunia maya maka banyak kontroversinya dan sehingga kita ragu terhadap agama kita. Maka jangan belajar di media sosial. Nah, bagaimana? Karena teknologi itu diciptakan untuk begitu, untuk kontroversi. Jadi 10 rating pertama, layar pertama 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah perasaan kita. Langsung di sini ya. Saya kemarin belajar terkait dengan konten digital dengan Dr. Ismail Fahmi dari Kominfo. Beliau orang Muhammadiyah dan sekarang menjadi